Banyak orang kehilangan momentum di saat COVID-19 terjadi. Dalam Alkitab, dalam kekristenan, kalau ada sesuatu yang menimpa orang itu atau menimpa kelompok itu, jemaat Tuhan, persekutuan apapun, di dalam Alkitab selalunya Tuhan juga mau mengajar kepada setiap kita. Hari ini lewat COVID-19 banyak orang percaya fokus pada masalah, fokus pada virusnya, fokus pada mungkin vaksinnya mau cepet-cepet saudara ya. Mungkin fokus kepada kekhawatiran, kegelisahan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita dapat gaji naik, anak pertama udah 10 tahun bergumul, ya dapat pacar, dapat jodoh, kita selalu pakai ayat ini. Begitulah kebiasaan orang percaya. Kita klaim Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oh amin, amin semua karena berkat saudara. Coba ketika COVID-19, apakah ayat itu masih berlaku enggak? Kita masih klaim ke ayat itu? Karena dari Kejadian sampai Wahyu, semua ayat itu adalah baik adanya untuk orang percaya. Nah, saya mengencourage khususnya jemaat GB Bless Impact Generation yang saya gembalakan. Kalau engkau menonton hari ini ataupun nanti rekamannya, ya siapapun, mari kita buka diri. Apa sih yang kira-kira Tuhan mau belajar, kita mau ambil dari sesuatu yang terjadi dalam COVID-19 ini. Bukan kita melihat kesusahannya, masalahnya, tapi melihat the lesson from God. Apa sih yang kita dapat pelajari dari COVID ini dari Tuhan? Ada 4 minimal yang saya pelajari dan ini yang terjadi dari bulan Maret awal terjadinya, bahkan sebelum Februari sampai hari ini masuk 1 tahun saudara, yang saya bisa dengarkan dari Tuhan tentunya, bukan dari dunia ini saudara ya. Karena apa yang tertulis di dunia udah jelas ada di Alkitab. Hari-hari terakhir yang terjadi di dunia udah ada di Alkitab. Nah, setahun ini saya merenungkan apa sih yang Tuhan mau, khususnya kepada jemaat GB Bless Impact Generation yang saya gembalakan, yang mungkin kita bisa pelajari. Yang pertama dan menurut saya ini yang utama, COVID-19 itu telah merenggut banyaknya anggota dalam keluarga. Mereka yang sakit dan yang gak tertolong saudara. Mereka banyak yang meninggal, suaminya lah, istrinya atau anaknya. Saudara perhatikan baik-baik lewat COVID-19 ini. Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, dalam sebuah film sinetron Keluarga Cemara saudara, menurut saya ini Alkitabiah. Mengapa? Ketika mungkin sebelum COVID suami istri sering berantem, suami istri gak cocok, malah cekcok, anak-anak berantem saudara ya, sesama kakak beradik ngelawan orang tua. Lewat COVID ini kita diingatkan bahwa hey, Tuhan mau kita ini hidup dalam kerukunan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 2. Kita ini diciptakan orang percaya menjadi keluarga yang dibentuk oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri. Bukan mau-maunya kita kemudian kita menikah membentuk keluarga. Tapi keluarga adalah lembaga institusi yang terkecil dalam dunia ini yang didirikan oleh Allah sendiri. Hari ini mungkin suami istri bosan tiap hari satu ranjang ya, sebel-sebelan. Kalaupun mungkin satu ranjang, yang satu lihat ke tembok, satu lihat ke pintu saudara. Anak-anak yang sering main menghindari orang tuanya di rumah. Hari ini lewat COVID saudara, semuanya dikurung di rumah. Hati-hati saudara. Saya punya teman, bagaimana dia bergumul dengan COVID dan akhirnya meninggal. Masih muda, umurnya mungkin sekitar 40 tahun. Saudara, hari ini masalah kematian bukan soal tua, bukan soal muda. Hari ini soal kematian, siap gak siap, apakah kita mati dalam Tuhan atau tidak. Saudara, Tuhan mengingatkan yang pertama, kalau orang tua kita masih ada, kalau suami kita masih ada,
kalau istri kita masih ada, kalau anak kita masih ada, bersyukurlah hari ini, karena hari ini gara-gara COVID, saudara, banyak orang yang menangis, banyak orang yang berduka cita, dan mungkin masih belum menerima. Kalau suaminya meninggal, kalau istrinya meninggal, kalau anak-anaknya meninggal, kalau orang tuanya meninggal. Hari ini kalau engkau masih memiliki keluarga, pertahankanlah itu, kasihanilah itu. Saudara, dalam Efesus 5 ayat 33, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dalam Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Alkitab menuliskan hukum keluarga, bagaimana suami harus bertindak kepada istri, istri bertindak kepada suami, orang tua bertindak kepada anak-anak, anak-anak bertindak kepada orang tua. Mengapa? Karena Allah sangat mengasihi institusi yang bernama keluarga. Hari ini percayalah, COVID-19 ingin menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, memberikan hari kepada kita untuk kita mengasihi keluarga. Saudara, perhatikan baik-baik. Yang pertama, COVID-19 ini, kalau kita mungkin gak punya waktu untuk keluarga, hari ini lewat COVID, ini waktunya untuk kita care, concern, punya waktu berelasi, berkomunikasi dengan suami, istri kita, anak-anak, dengan orang tua kita. Karena pada satu hari kelak ada waktunya kita berpisah dengan mereka. Saya sebagai pendeta, hamba Tuhan, saya juga sedih karena begitu banyak hamba Tuhan di sinode saya, termasuk hamba-hamba Tuhan senior, dipanggil Tuhan. Yang menyedihkan bagi saya tidak bisa melihat langsung teman-teman saya di luar kota yang meninggal. Pinginnya saya ingin melihat langsung teman-teman sejawat saya udah 20 tahun meninggal. Tapi apa boleh buat, lewat COVID ini kita terpisahkan lewat jarak. Kita hanya melihat di YouTube. Saya melihat bagaimana teman saya yang gak bisa dikuburkan kalau sudah malam, dan 4 jam protokol kesehatan, harus dikremasi jenazahnya. Saya melihat teman saya struggle, bergumul dengan COVID, dan pada akhirnya Tuhan memanggil dia pulang ke rumah Bapa. Dengar baik-baik, kalau keluargamu masih utuh hari ini, kalau keluargamu masih komplit, jangan tunggu waktu. Apapun konflik dalam keluargamu, apapun konflik dalam rumah tanggamu, saudara, mumpung kita bisa melihat suami kita bisa melihat istri kita bisa melihat anak kita, orang tua kita, kasihani mereka. Kecuali nah ini mereka yang main api, yang selingkuh, karena mereka tidak tahu. Yang mereka pelajari, saya nggak tahu Alkitab dari mana. Tapi kalau mereka pelajari Alkitab yang sungguh-sungguh dari surga, mereka akan menjaga pernikahan, mereka akan menjaga komitmen, tidak mungkin selingkuh. Karena perhatikan di dalam Amsal 11 ayat 29. Amsal 11 ayat 29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Saya terkejut. Ada sebuah video yang viral. Istri sah ya menghadang suaminya yang berselingkuh di sebuah mobil. Dan ketika saya cek, dua-duanya pelayan Tuhan. Dua-duanya aktivis gereja. Yang satu seorang pemimpin di sebuah partai di kotanya. Dan ternyata selingkuhannya justru ketika dia ngaku, videonya begitu viral, dia setelah menggugurkan 2 kali kandungannya dan telah berselingkuh lama. Dan bahkan kepergok ya di kota lain, yaitu di Jakarta. Tapi itu tidak diindahkan oleh suaminya. Hari ini dengarkan baik-baik, pernikahan bukan untuk main-main. Pernikahan, keluarga bukan lembaga yang untuk kita main-mainin. Alkitab sudah mengingatkan kepada kita. Amsal 11 ayat 29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Artinya kalau kita tidak menguduskan keluarga, tidak menguduskan pernikahan, saudara, berkat Tuhan, pengurapan Tuhan,
Penyertaan Tuhan tidak ada pada kita sebagai suami, istri, orang tua, dan anak. Dan ingatlah hari ini, kalau kita masih hidup bersama istri dan anak kita, bersama suami, bersama anak kita, orang tua kita harus menyadari di COVID-19 ini, bersyukurlah kepada Bapa, kepada Tuhan, dan peliharalah ikatan kasih setia yang harmonis beserta keluargamu. Yang kedua, dan saya berkata bahwa tadi di poin yang pertama sebelumnya, Michael J. Fox saudara menuliskan bahwa dia memberikan sebuah quotes di puncak karirnya. Dia berkata, family is not something but everything. Keluarga itu bukan sesuatu, bukan satu hal, tapi keluarga itu segalanya. Hari ini COVID-19 membawa kepada kita sebuah pengertian bahwa kita harus mengasihi keluarga kita lebih lagi. Yang masih cekcok, mari pulihkan hubungan keluargamu, ya. Anak-anak yang masih badung pada orang tuanya, mumpung orang tua masih hidup, jangan tutup peti baru nangis. Kalau nangis sekarang masih hidup, ya. Suami istri, ya, jangan nanti begitu istri meninggal, suami meninggal, baru nangis bombay. Seperti sinetron Korea, saudara, ya. Alkitab gak pernah mengajar tentang sinetron. Alkitab itu nyata. Kalau suami istri hari ini masih cekcok, selesaikanlah itu. Sampai suatu ketika suami dipanggil pulang, istri dipanggil pulang, berpisah satu sama lain. Saudara, kalau kita mau nangis karena kita mengasihi sungguh-sungguh, karena kita kehilangan, bukan drakor saudara, ya, drama Korea. Karena itu perhatikan baik-baik. Engkau yang masih punya orang tua, berdoalah untuk orang tuamu. Orang tua yang punya masih anak, ya, sebandel apapun saudara, anak itu perhatikan, lepaskan berkat. Alkitab mengajarkan, oh si bungsu kehilangan arah, si bungsu memberontak kepada orang tuanya. Tapi Bapak sebagai Bapak rohani terus melepaskan berkat apapun itu saudara. Sampai suatu saat si bungsu sadar akan kesalahannya. Hari ini suami istri mau cerai, gak usah cerai saudara, ya, jangan dengarkan yang hiraukan. Tapi yang cerai kok sukses, betul. Tapi dalam Alkitab gagal. Mengapa? Istri suami kalau sebelum cerai, Alkitab berkata soal pengampunan. Satu hari orang datang 7 kali meminta pengampunan, ampuni. Dan 70 kali 7 bukan soal bilangannya, tapi di dalam kekristenan sebagai orang percaya kita harus saling mengampuni. Oleh karena itu, suami, seberat apapun istrimu berbuat salah kepada engkau, istri berbuat salah, ya, kepada engkau, suami berbuat salah kepada istri, seberapa berat pun, ya, hatimu pahit, kepalamu pusing, engkau menderita, tapi sebelum melebihi penderitaanmu, ketika Yesus engkau sakiti, engkau sangkal, engkau hina di atas kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah pada yang bersalah kepadaku. Banyak kan suami istri emosi langsung cerai, ya. Mengapa? Karena dia tidak tahu bahwa Yesus lebih menderita daripada suami dan istri yang sedang berantem ini yang mau cerai. Yesus dihajar, dihina, dicaci maki, dicambuk, saudara, ditusuk lambungnya, dimahkotai kepalanya dengan duri. Tapi demi kita, dia berkata, aku kuat dan aku mengampuni. Di endingnya dia berkata, telah selesai. Hari ini mungkin saya nggak tahu, engkau sudah mau ke keadilan, cabut perkaramu di pengadilan, karena di dalam Tuhan ada pengampunan. Yang kedua, COVID-19 mengajarkan kepada kita, kalau yang pertama mengasihi keluarga, yang kedua menghargai waktu. Ada begitu banyak, ya, sebelum COVID orang sibuk cari duit terus, cari cuan. Ketika COVID orang sibuk bergaul terus, semalaman di luar, ya, semua udah mulai dunia malam, dunia siang,
Dunia pagi pokoknya di luar terus sibuk terus. Pak, kalau saya nggak punya cuan, bagaimana saya mau dihargai oleh orang? Pak, kalau saya nggak punya cuan, bagaimana istri anak saya bisa senang? Betul, saudara, nggak salah. Tapi begitu Tuhan melockdown semua bisnis, saudara, semua ekonomi, baru kita tersadar kita nggak bisa ngapa-ngapain. Toko tutup, hotel sekarang banyak mau dijual, ya, perusahaan banyak bangkrut. Baru kita tersadar bahwa Tuhan sebenarnya ingin agar kita itu menghargai waktu. Waktu untuk apa? Di dalam dunia yang bisnis sangat sibuk, Tuhan mau kita mengambil waktu kepada saat dimana kita punya waktu yang silentness. Tuhan Yesus ketika setelah melayani, menyembuhkan banyak orang, mengajar, dia mencari tempat yang sunyi, a hiding place, ya, a quiet place, a private place. Untuk apa? Untuk menyediakan waktunya dalam kesibukannya di dalam pelayanan, saudara, dalam pekerjaannya. Yesus menyediakan waktu untuk berdoa. Hari ini COVID mengingatkan kepada kita, kita punya waktu di dunia ini sangat-sangat limited, saudara, sangat terbatas. Bahkan Daud berkata, Mazmur berkata, Mazmur 90 ayat 10 dan 11 sampai 12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, Tuhan mau lewat COVID ini kita memanage waktu. Waktu untuk Dia lebih berharga daripada waktu untuk dunia ini. Kita boleh berusaha, kita boleh berbisnis, kita boleh melakukan hobi kita. Ya, saya nggak tahu main burung ke, main golf ke, asal jangan main wanita, saudara ya. Apalagi, waduh, orang-orang yang punya jabatan dalam posisinya. Saudara, mau main golf silakan, main bola silakan, Tuhan gak larang. Tapi Tuhan tuntut dari kita kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga minimal at least 1 hour, 1 jam. Lewat COVID ini, bukan 1 jam Tuhan berikan kepada kita. Sekolah kampus lockdown, saudara. Pusat-pusat bisnis lockdown. Pusat pekerjaan, saudara, kantor, ya, hanya 25% giliran. Supaya apa? Supaya kita ingat Tuhan. Supaya kita punya waktu untuk duduk diam mendengar suara Tuhan, bukan mendengar kabar terus media sosial yang penuh dengan hoax. Saya pakai media sosial, kita manfaatkan. Ya, media sosial bukan Lucifer, saudara. Ya, bukan tanda iblis. Kita ibadah saat ini pakai online, Facebook, YouTube. Kalau enggak bagaimana? Itu media sosial. Tapi maksudnya kita jangan terikat kepada hal dunia, tapi terikatlah kepada hal-hal kegairahan untuk mencari Tuhan. COVID-19 mengingatkan kepada kita, semua orang seluruh usia, dari bayi, saudara, sampai lansia, usia emas, usia senior, ada di dalam rumah. Untuk ngapain? Untuk main media sosial semua? Enggak, saudara. Untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Sampai suatu saat mungkin kita kena COVID. Orang bilang Tuhan mau meninggal, enak meninggalnya, saudara. Teman saya meninggal dalam keadaan tidur, masuk karena COVID, ya. Dan teman baik saya 20 tahun sekian, begitu meninggal di tes, COVID-nya negatif. Dia meninggal bukan karena COVID. Mengapa? Karena dia memiliki waktu untuk Tuhan. Ketika dia sakit, kita bikin WA group, orang bersaksi. Ya, teman saya yang namanya Jakaria, saudara, yang menemani hidup saya mungkin hampir 25 tahun dalam pelayanan saya. Kita terus berdiskusi. Teman-teman di WA group bersaksi. 1 hari sebelum meninggal, dia masih WA dan mendoakan, saudara, teman-teman yang butuh dukungan untuk doa. Wow, luar biasa. Waktu kita pergunakan untuk Tuhan. Jangan sampai ketika kita nggak ngapain di rumah, berdoa juga enggak, baca firman enggak, Alkitab enggak, langsung kena COVID, masuk rumah sakit, minta didoakan, saudara. Waduh, saya sih ya tetap
mendoakan, tapi soal kematian, ya masuk surga atau neraka, jangan klaim-klaim lah saudara. Mengapa? Karena penghakiman milik Tuhan, mahkota milik Tuhan. Saya hanya bisa mengarahkan mungkin keluarga saya, anak dan istri saya. Tapi soal kehidupan saudara, ya ada sebuah jalan di mana kita harus sendiri berjalan bersama Tuhan. Waktu limited, terbatas. Saudara perhatikan baik-baik waktu ini. Di mana waktu ini Tuhan berikan selama COVID untuk merenungkan kasih-Nya, mempelajari firman-Nya, berdoa kepadanya, menaikkan pujian penyembahan kepadanya. Sebab kalau enggak, waduh, kita kehilangan momentum saudara di dalam Tuhan. Alkitab berkata dalam Efesus 5 ayat 5 sampai 16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hari ini banyak orang bebal, udah tahu pun COVID, dia nggak arif, ya. Jalan sana, jalan sini nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Liburan sana, liburan sini nggak apa-apa, tapi dalam COVID ini mungkin kita menimbang-nimbang dulu, melihat-lihat, berpikir tempatnya aman nggak, tempatnya safe nggak, ya. Saya melihat ada sebuah situs, ya bukan salah ya, kita juga membantu. Tapi inilah orang Indonesia ya, begitu sebuah negara buka untuk tur, wih, langsung laku keras berbondong-bondong saudara. Ya. Alkitab berkata kita ini mesti arif dulu, lihat, timbang-timbang supaya hidup kita tidak bebal. Dan Efesus 5 ayat 16, firman Tuhan jelas berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang ketiga, COVID-19 mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mempedulikan sesama. Saudara, yang COVID-19 ini diberikan kesempatan oleh Tuhan. Yang pelit saudara ya, yang pelit, inilah saatnya kau menabur. Lihat kiri kananmu, tetanggamu yang butuh bantuan, saudara seimanmu, ya. Supaya apa? Supaya kita diberikan oleh Tuhan menabur. Karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Manusia yang egois, saudara, manusia yang diciptakan punya kecenderungan untuk berdosa, ya. Diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk gak egois. Lihat kiri kananmu, sebelahmu, apakah mereka butuh pertolonganmu. Ya gak semua sudah kita tolong, tentunya kita juga berhikmat. Ya ada orang pinjam duit langsung kita kasih, ya enggak juga, lihat dulu dia gimana. Tapi kalau benar-benar butuh, saudara, kita diberikan hari ini COVID ini kesempatan. Justru di saat COVID ini bahwa kita harus mengasihi, menolong, mempedulikan sesama. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. COVID-19 mengajarkan kepada kita, orang percaya harus suka menolong, memberi. Jadi pembagian sembako saudara bukan karena dulu sebelum COVID dan pas COVID ini. COVID-19 pun berakhir. Masalah memberi, menolong sesama, itu DNA-nya orang percaya, orang Kristen. Mungkin COVID-19 akan berakhir, kita doakan. Tapi kalaupun berakhir, jangan lupa tetangga kita, masyarakat di sekeliling kita merasakan memang bahwa orang Kristen, orang percaya itu beda. Suka memberi tumpangan, ringan tangan, suka menolong. Hari ini banyak orang-orang yang butuh pertolongan kita. Apakah kau peduli, saudara? Apakah engkau benar-benar terbuka hatimu lebar-lebar karena orang ini benar-benar butuh ditolong? Saya gak usah menyaksikan bagaimana banyaknya mungkin ya uang yang telah saya tabur, pemberian mungkin berupa barang yang telah saya tabur selama COVID ini. Tapi saya melakukannya itu bukan karena COVID, karena dari dulu pun ketika saya tahu bahwa Tuhan menjadikan saya orang yang lahir baru ini
adalah orang yang suka menolong orang lain. Saudara, gaya hidup untuk mempedulikan sesama, menolong orang yang susah harus dimiliki oleh orang percaya. Pelajaran yang ketiga, apakah kita hari ini mempedulikan sesama? Ya, mereka satu hari ketika lapar diajar oleh Tuhan Yesus, 5.000 orang mau pulang. Murid-muridnya dimarahin sama Tuhan Yesus karena murid-muridnya tidak tahu bahwa mereka lapar. Mereka udah siap diajar, udah gak butuh lagi pengajaran. Mereka butuh makanan. Makanya Tuhan Yesus suruh murid-muridnya mencari makanan. Hari ini kita gak cukup berdoa untuk kesejahteraan kota kita. Kita gak cukup kamuflase dengan doa-doa yang dinaikkan panjang lebar, saudara. Tuhan mau kita bukan hanya berdoa, kita memberi dampak untuk lingkungan kita. Kita disuruh untuk menabur untuk orang-orang yang berkekurangan. Engkau lihat kiri kananmu, lewat COVID-19 engkau diberikan kesempatan. Karena ketika kau menabur, Tuhan akan perhitungkan, tuaianmu akan besar di surga. Yang keempat, yang terakhir, COVID-19 mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengejar yang abadi, yang kekal, yang eternal, bukan yang fana. Hari ini sebelum COVID banyak orang mengejar yang fana. Gak salah kita kaya, saudara. Gak salah kita banyak duit, banyak deposito, banyak apartemen, simpanan. Ya, asal jangan simpanan istri, saudara ya, simpanan perempuan itu gak boleh. Simpanan emas, antamlah apa semua gak salah. Tapi perhatikan baik-baik, apa motivasi kita? Lalu apakah kita sudah fokus kepada kekekalan, kepada surga atau belum? Oh saudara, saya kaget. Ya ini maaf, saya mesti jujur. Ya, nah kasus yang besar saat ini menimpa di Indonesia ini. Dan kasus besar ini masalah korupsi, saudara, di sebuah lembaga ternyata melibatkan seorang pelayan Tuhan. Saya ditelepon memohon ada keuangan gereja ya di sebuah kota. Dia nanya ke saya, kamu tahu ini? Saya nggak tahu, tapi betul saya tahu gerejanya. Minta tolonglah siapa yang kena, karena ini uang gereja, saudara, dan masuk ke kasus itu dan akhirnya lenyap semua. Dan karena ini uang gereja yang dibutuhkan, dia minta tolong. Saudara, gak jaminan pelayan Tuhan itu juga ya. Pelayan Tuhan gak jaminan punya integritas. Pelayan Tuhan hari-hari ini gak jaminan hidupnya benar. Makanya lewat COVID-19 ini Tuhan mau hidup kita ini benar. Hidup ini kita ini fokus kepada yang di atas, kepada surga. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Firman Tuhan berkata, peringatlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Kenapa firman Tuhan ini ada? Ya, ini firman Tuhan gak berani di gereja disampaikan. Kadang-kadang saya khotbah minta pesan sponsor, Pak tolong Pak khotbahnya jangan keras-keras. Wih, saudara, saya tidak memandang muka, gak usah diundang juga gak apa-apa. Loh, firman itu semua harus dikhotbahkan, gak harus diramu, gak dipilih untuk menyenangkan telinga. Kalau orang kaya diperingatkan, saudara, berarti kenapa? Akan banyak orang kaya yang akan kehilangan fokus. Karena Timotius berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Rupanya orang kaya banyak yang sombong, saudara ya. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Hari ini orang kaya, mau orang kaya saudara, rumah sakit COVID udah penuh, yang ngantri banyak. Ada video viral, saudara ya, satu rumah sakit ranjangnya cuma 50, yang antri 150 orang, saudara. Kita mau punya duit juga, mau keluar negeri berobat ke Singapura, mau ke Inggris, lockdown, soalnya nggak bisa. Udahlah saudara, kekayaan kita, sekaya pun kita, mungkin ya kita punya pulau, kita punya perahu yang besar, itu tidak bisa membeli kesehatan hari ini, tidak bisa membeli nyawa.
Makanya ayat ini ada untuk memperingatkan kita orang kaya, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Hari ini banyak orang berdoa kepada saya, tolong dong bisnis saya, Pak Pendeta. Saya begini, utang saya banyak, saudara. Waduh, lagi kayak gini baru ingat Tuhan, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Karena kekayaan itu gak tentu, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Kalau ada orang kaya, anak Tuhan yang hari ini menonton, ambil depositomu, bagikanlah kepada orang-orang yang susah, bantulah orang-orang miskin, bergerak, menaburlah, pakailah kekayaanmu untuk menolong orang lain bagi kemuliaan Tuhan. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Timotius berkata, hidup kita yang kita hidupi bukan untuk sekarang, tapi apa yang kita lakukan untuk menabur hidup yang akan datang. Dia menambahkan dalam 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara, Timotius mengingatkan kepada kita harus berjuang kepada hal-hal yang tidak fana, kepada ibadah yang berguna dalam segala hal, karena ibadah mengandung janji untuk masa yang akan datang. Hari ini siapapun kita, ingat bahwa kita harus fokus kepada hal-hal yang tidak fana, kepada hal-hal masa depan. Ada banyak hari ini ya orang-orang yang berkecukupan, berkelimpahan, atau orang-orang kaya harus sungguh-sungguh memakai hartanya, memakai kekayaannya untuk menolong orang lain. Bahwa Tuhan hidup di dalam kekayaannya, Tuhan hidup di dalam kelimpahannya. Saudara, saya gak anti orang kaya, tapi saya tidak mau menjilat orang kaya, saudara. Ya, karena bagi saya orang kaya, orang miskin, orang sedang sama-sama di mata Tuhan. Pertanyaannya maksud surga enggak? Itu aja, saudara. Ya, saya berkata bahwa hari ini firman Tuhan dengan jelas bahwa kekayaan pun seseorang tidak menjamin hidupnya benar. Kekayaan seseorang tidak menjamin hidupnya dipenuhi dengan kasih Kristus. Kekayaan seseorang tidak menentukan bahwa hidupnya damai sejahtera berkemenangan dalam Kristus. Tapi kalau ada orang kaya takut akan Tuhan, hidupnya berintegritas, fokusnya bukan kepada kekayaannya tapi kepada Kristus, itu yang dicari oleh Tuhan. Dalam Alkitab bendahara-bendaharanya Paulus, ya, Aquila, Priscilla, Lydia itu menabur, saudara. Pengusaha yang menabur untuk pekerjaan Tuhan. Barnabas, dia menjual ladangnya, orang kaya, saudara. Dia tabur untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan penghinaan dan misi. Ingat yang keempat ini, bahwa kita harus memfokuskan diri kita, mengejar apa yang bukan yang fana, tetapi mengejar apa yang di atas, yaitu kemuliaan Tuhan. Satu ayat terakhir dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Diulangi 2 kali, saudara, ya, sama Paulus kepada jemaat di Kolose. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak,
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ada banyak orang bermimpi masuk surga, begitu mati Tuhan Yesus datang, dibangkitkan, berjumpa di awan-awan dan memerintah bersamanya. Tapi tolong ingat, ini dijanjikan kepada orang-orang yang selama di dunia ini fokus hidupnya mencari perkara di atas, bukan yang di bumi. Hari ini kalau engkau bisnismu masih korup, hari ini mungkin kekayaanmu kotor di mata Tuhan. Ini saatnya lewat COVID-19 engkau bertobat, datang kepada Tuhan, saudara. Datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku. Selama ini fokus hidupku salah. Aku telah mencari keuntungan yang kotor, yang menyedihkan dan menista, mendukakan Roh Kudus. Hari ini fokuslah kepada hal-hal yang fana. Bukan pada hal yang fana, tapi hal yang kekal maksud saya. Fokuslah pada panggilan Tuhan. Fokuslah kepada panggilan Tuhan untuk melayaninya. Fokuslah untuk menyenangkan Tuhan. Fokuslah untuk hal-hal yang akan terjadi ke depan nanti. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan. Dan Tuhan berkata, sabaslah anakku. Engkau hamba yang berkenan kepadaku. Saya undang pemain musik dan semua. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ada sebuah kesaksian dari Charles Finney. Saya ingat kesaksian ini. Charles Finney itu adalah penggerak kebangunan rohani di Amerika di pertengahan abad 19. Charles Finney, seorang yang muda yang lulus dari kuliah hukum. Dia bermimpi jadi pengacara besar, menghasilkan banyak duit. Lalu dia bermimpi bahwa namanya akan tenar, saudara, sebagai pengacara. Dan satu saat ketika dia lahir baru, dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan nanya kepada dia, Charles, apa cita-citamu? Charles berkata, aku ingin jadi pengacara tenar. Lalu Tuhan bertanya lagi kepada dia, kalau kau sudah jadi pengacara tenar, lalu kau mau apa? Aku ingin menjadi orang kaya dan dipandang orang. Kalau sudah engkau kaya dipandang orang, lalu Tuhan tanya lagi, terus kau gimana? Lalu dia merenung, ya aku akan tua. Tuhan nanya lagi, kalau kau udah tua, terus yang terjadi dalam hidupmu selanjutnya apa? Lalu Charles berkata dalam hatinya, setelah itu aku akan mati, Tuhan. Tuhan tanya lagi pada Charles Finney, kalau udah mati terus apa yang terjadi? Ya aku akan dihakimi sesuai kehidupanku dalam dunia. Lalu sekonyong-konyong Charles mengerti apa maksud Tuhan. Buat apa aku mengejar segala sesuatu keberhasilan kalau aku tidak diperkenankan Tuhan? Dia mulai menangis, saudara. Lalu dia ambil waktu bersembunyi di hutan. Dia terus berdoa meminta. Apa yang harus dilakukan oleh dia? Dia berdoa, berpuasa, menyediakan waktu, silentness. Dia tinggalkan kesibukannya, dia tinggalkan cita-citanya, dia tinggalkan dream mimpinya. Dia lalu bersujud bawah kaki Tuhan di hutan sendiri. Tiba-tiba Tuhan berkata, Charles, aku ingin engkau jadi hambaku. Pulanglah dan perbaharui tujuan. Charles Finney pulang. Lalu dia menyerahkan dirinya masuk sekolah kita. Jadi dipakai oleh Tuhan luar biasa. Meneruskan kegerakan kekudusan, holiness movement di Amerika dan seluruh dunia. Hari ini apa tujuan hidup? Boleh bisnis jadi orang kaya, nggak apa-apa, nggak salah. Kau jadi orang yang hebat, punya posisi dalam jabatanmu, dalam dunia sekuler, nggak salah. Kau hebat punya jabatan hari ini dalam posisi pelayananmu,
Nggak salah, saudara. Yang salah, apakah dalam panggilanmu itu kau sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan? Dalam panggilanmu itu, apakah benar engkau sudah memuliakan Tuhan? Sudah hidup benar di mata Tuhan? Dan sudah menyerahkan apa yang kau miliki untuk Tuhan? Saya berdoa hari ini, ada 4 kebenaran ini, di mana kita bisa belajar dari COVID-19. Dan ketika kebenaran ini mau kita terima, kita melakukan. Kebenaran ini akan memerdekakan kita. Dan orang merdeka itu dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau lewat COVID-19 Engkau mengingatkan kami untuk kami mengasihi keluarga kami. Ada waktu di mana kami akan berpisah dengan suami kami, istri kami, orang tua kami, anak kami. Kematian Tuhan cepat atau lambat akan menjemput kami. Terima kasih lewat COVID ini Tuhan, Engkau memberikan waktu untuk kami bersekutu, berkomunikasi, berrelasi bersama keluarga kami di rumah. Terima kasih Bapa. Biarkan Tuhan kami hidup dalam keharmonisan dalam keluarga. Biarkan Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas keluarga kami. Hamba berdoa bagi mereka keluarga yang cekcok saat ini, yang tidak rukun suami istri, orang tua dan anak. Tuhan pulihkan, dekatkan hubungan mereka. Tuhan, roh perpecahan dalam rumah tangga ditolak, dipatahkan dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan Tuhan atas keluarga dimanapun Tuhan lewat COVID-19 ini. Tuhan, ajar kami menghargai waktu kami, bahwa waktu kami terbatas, cepat atau lambat Tuhan, kami akan dijemput oleh Engkau. Kematian akan menjemput kami. Ini sebabnya waktu yang terbatas ini Tuhan kami gunakan Tuhan sebaik-baiknya untuk fokus dalam panggilan-Mu, melayani-Mu ya Bapa. Yang ketiga Bapa, terima kasih kami telah diajar kami harus menolong sesama, mengasihi sesama. COVID-19 ini mungkin kami gak punya uang, mungkin kami gak punya kekayaan, tapi kami punya tenaga, waktu Tuhan untuk menolong orang lain. Tuhan, ajar kami jadi orang percaya yang tidak egois, tapi Tuhan mengasihi sesama karena itu titah-Mu, perintah yang utama. Kasih Tuhan Allah dan kasih sesama seperti kami mengasihi diri sendiri. Itulah DNA orang percaya. Bapa, ajar kami jangan egois Tuhan dalam COVID-19 ini. Ada banyak tangan-tangan yang membutuhkan pertolongan kami. Biarlah Tuhan yang keempat, lewat COVID-19 kami diajar untuk fokus kepada hal-hal yang abadi, yang tidak fana Tuhan. Kami mau mengejar panggilan-Mu, kami mau melayani Engkau selama di dunia Tuhan. Kami ingin menabur untuk kebaikan di mana Tuhan satu kelak ketika Kau memanggil kami ke rumah Bapa di surga, Kau berkata, sabaslah anakku, Kau hamba yang setia. Kami didapatkan jujur, kami didapatkan tulus, kami didapatkan hidup tidak bercela di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya mendengar firman, tapi melakukannya. Sebab kami menjadi kepala bukan ekor. Iman kami naik bukan tambah lemah.